Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi machine learning. Apa sih machine learning tersebut? Machine learning adalah merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan khususnya yang mempelajari tentang bagaimana komputer mampu belajar dari data untuk meningkatkan kecerdasannya. Artinya, machine learning akan belajar dari data lampau untuk meningkatkan kecerdasannya, untuk meningkatkan knowledge atau pengetahuannya. Jadi, nah, machine learning itu adalah bagian dari AI. Di sini dengan beberapa teori, di sini ada neural network, terus kemudian decision tree, terus kemudian ada genetic algorithm dan lain sebagainya. Nah, machine learning menurut Tom Michel 1997, machine learning adalah komputer yang memiliki kemampuan memiliki belajar dari pengalaman dan melakukan belajar dari pengalaman terhadap tugas-tugasnya di masa lalu dan mengalami peningkatan kinerja. Artinya, machine learning akan merekod data-data sebelumnya, dia akan mempelajari data-data sebelumnya, kemudian akan diolah karena beberapa algoritma, terus kemudian akan meningkatkan kinerjanya, akan digunakan untuk masa yang akan datang. Masa lampau tidak dibiarkan begitu saja kan, tetapi diolah menjadi sebuah data, kemudian menjadi sebuah pengetahuan, dan itu menjadi sebuah uh, kecerdasan yang akan datang atau pengetahuan yang akan datang. Lalu, apa sih perbedaannya mesin dan manusia? Nah, kalau manusia itu belajar dari pengalaman. Nah, pasti teman-teman semua di sini akan mempelajari manusia dari kecil. Nah, ketika dari kecil, ketika masih bayi, terus kemudian 1 tahun, 2 tahun, ketika beranjak mulai berjalan lari, mulai merangkak berjalan, berjalan pelan-pelan, jatuh, bangun, berjalan lagi, jatuh lagi, dan bangun lagi. Manusia akan mencoba dengan pengalaman-pengalamannya. Kemudian contoh lainnya adalah naik sepeda. Ketika naik sepeda itu, ketika coba lagi, jatuh, coba lagi, bagaimana cara menghindari lubang, bagaimana cara menghindari tanjakan atau belajar naik tanjakan, terus kemudian bagaimana meningkatkan sebuah speed yang kencang, terus kemudian ketika bagaimana belok kiri dan terjatuh juga. Nah, itu kan belajar belajar dan terus belajar dari pengalaman sampai akhirnya bisa naik sepeda dengan cepat dan tepat dan tidak mengalami jatuh atau insiden kecelakaan. Lalu kemudian muncullah mesin. Nah, mesin itu mengikuti instruksi yang diberikan oleh manusia, contohnya coding. Mesin kalau misalkan tidak kita kasih perintah untuk jalan, dia tidak akan jalan. Kita kasih perintah untuk 10 detik berjalan, 10 detik berjalan. Terus ketika 10 detik berjalan ada batu, dia akan belok kiri atau kanan sesuai perintah kita. Jika tidak kasih perintah, dia akan nabrak batu tersebut. Tapi jika perintah, si robot akan mesin atau akan belok kiri atau belok kanan. Nah, jadi mesin itu kalau tidak dikasih perintah dari manusia, maka dia akan tidak akan berjalan. Jadi dia akan stuck dan diam. Nah, lalu mesin learning itu apa? Mesin learning itu dia on baru uh, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, data-data sebelumnya. Dia akan terekod direkam di memorinya. Kemudian ketika akan datang, dia akan flashback pada sebelumnya, dia akan mempelajari dan dia akan menentukan untuk masa depannya. Dia akan lebih canggih lagi, dia akan mempelajari lagi, jangan sampai terjadi yang pada masa lalu. Nah, data-data pengalaman-pengalaman tersebut terekod oleh mesin. Nah, mesin learning itu belajar dari data. Dan data-data sebelumnya kita kelompokkan, data sebelumnya kita pelajari, data sebelumnya kita ngolek. Nah, terus kemudian kita olah, maka kita akan keluar data tersebut, maka data tersebut menjadi sebuah informasi, sebuah pengetahuan yang sangat banyak. Terus kemudian akan diambil sebuah kebijakan. Nah, itu di perbedaan mesin learning dan perbedaan mesin dan manusia.
Lalu contoh machine learning antara lain adalah ketika bagaimana mesin itu bisa memprediksi harga rumah. Contohnya rumah kecil ada 150, terus kemudian rumah besar ada 350 juta, lalu berapa harga rumah sedang? Nah, kita bisa prediksi seperti ini. Ketika rumah kecil harganya 150, kita terus kemudian harga rumah besar 350, jadi kira-kira rumah sedang adalah perkiraannya 270. Nah, ini belajar dari data-data sebelumnya, dari rumah kecil-kecilnya, dan rumah besar. Nanti bisa diprediksikan. Teori ini bisa dipelajari dengan menggunakan regresi linear. Artinya, masih banyak lagi mesin learning atau metode-metode di mesin learning yang bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah bagaimana memprediksi kelulusan siswa. Siswa bisa diprediksi lulus atau tidak dengan menggunakan metode klasifikasi C45. Jadi nanti akan si A, si B, si C, si D itu akan lulus atau tidak. Kemungkinan juga di mahasiswa bisa diprediksi. Mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Dari mana? Dari nilai, kegiatan akademik, kegiatan BEM, kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau misalnya aktif, ada poin-poin. Kalau tidak aktif, kemungkinan dia tidak lulus tepat waktu. Contoh mesin learning lain adalah di saham. Akan bisa memprediksi saham selanjutnya, naik atau turun. Nah, itu yang harus dipelajari. Jadi, masih banyak metode-metode lain yang bisa digunakan dalam prediksi dalam menggunakan mesin learning tersebut. Bisa juga tentang prediksi cuaca. Ini cuaca kita tidak tentu bahwa bulan depan kita akan hujan atau badai. Nah, terus kemudian kita yang sekarang COVID bisa diprediksi, bisa belajar dari data bulan-bulan lalu. Kalau di Cina itu mulai dari November atau Desember, tapi kalau di Indonesia mulai diumumkan bulan Maret, April, Mei, Juni. Bisa digunakan untuk prediksi ke depan? Bisa. Nah, sekarang pemerintah sedang menggalakkan banyaknya tes secara massal. Nah, tetapi dia akan prediksi, dia akan lalu dari prediksi tersebut maka akan diolah oleh pemerintah dan akan menghasilkan pola pengetahuan dan kebijakan. Kebijakannya apa? Mungkin tentang ekonominya, tentang kesehatannya, dan lain sebagainya. Artinya, mesin learning ini bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Tapi, perhatikan data-data sebelumnya. Nah, selain metode-metode tadi, selain regresi linear, C45, dan sebagainya, ada banyak lagi metode yang pembelajaran lainnya. Secara umum, metode pembelajaran dalam mesin learning ini tersebut membagi menjadi 4. Supervised learning salah satunya adalah tadi regresi linear atau C45. Nah, supervised learning ada X-Men, Tomedoid, dan lain sebagainya. Ada semi-supervised learning, reinforcement learning, dan lain sebagainya. Masih banyak yang ada metode yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke teman, jangan kemana-mana, cek video selanjutnya untuk mengetahui tentang perkembangan mesin learning yang ada di saat yang kita uh, sedang naikin. Oke, itu saja video kali ini tentang mesin learning. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.